biaya nafkahnya sudah untuk anak semua sudah ditanggung oleh klien kami sendiri, ya. Jadi dari pihak Bank Minola menyampaikan menunggu klien kami tetap menafkahi anaknya sendiri, dan mulai ke depan juga ya, klien kami tidak lagi mau disangkut pautkan terkait dengan bahwa klien kami meminta nafkah kepada mantan suaminya. Itu biar nanti urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja, sehingga tidak dipelintir lagi bahwa klien kami ini masih mengejar-ngejar soal nafkah untuk kepentingan klien kami. Tidak, nanti akan silakan, kami akan coba berkomunikasi, silakan aja langsung dengan anak saja, supaya tidak dipelintir lagi. Karena apa? Klien kami selama 6 bulan kemarin sudah mandiri secara finansial juga, ya. Dia bisa membiayai semua, les semua dia bayarin untuk anak-anaknya, dia bekerja sana sini juga gitu ya. Jadi jangan lagi dibalik bahwa ada permintaan nafkah anak itu kepada suami untuk kepentingan klien kami. Tidak ada sama sekali, dan sudah dipastikan untuk ke depan silakan saja nanti bapaknya bisa membuat rekening untuk anak-anaknya langsung saja, berkomunikasi langsung, sehingga tidak dipelintir lagi. Karena klien kami ini hanya menyampaikan, dan kami mungkin tidak dari mulut klien kami, tapi dari mulut kami hanya menyampaikan kemarin bahwa nafkah terhadap anak itu kan kewajiban secara undang-undang, ya, dari bapak pada anaknya, ya. Tapi itu bukan permintaan klien kami, itu permintaan undang-undang, dan itu faktanya seperti itu, ya. Tapi klien kami tidak mau lagi dipelintir bahwa nanti seakan-akan klien kami tidak. Nanti silakan saja antara bapaknya dengan anaknya langsung saja, apakah dalam bentuk rekening sendiri, silahkan. Klien kami tidak mau disangkut pautkan, ya. Terkait nafkah yang sedang berjalan, itu semuanya sekarang ditanggung oleh klien kami sebagai ibu dari awal. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya, selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Bun, tadi ketika pas Mami bilang bahwa mungkin ada Yeye jadi terukit-ukit ya Bun, belum lama juga Yeye kan baru setahun ya, mungkin itu jadi tadi bikin Bunda akhirnya nggak bisa nahan air mata nih Bun. Gimana Bun? Nah itu yang saya mau tanggapi ya dengan sangat tegas ya. Pertanyaan saya begini. Baik Pak. Kalau orang tua kita punya pengalaman, punya keahlian di bidang pembangunan, apakah itu merupakan suatu aib? Itu yang saya mau tanya. Lalu ketika orang tua kita membangun rumah untuk kita, sepasang suami istri menggunakan jasa orang tua kita, apakah itu suatu aib? Saya rasa itu bukan aib ya. Justru andil daripada almarhum sangat besar gitu loh bagi klien kami dan mantan suaminya. Itu karya terakhir dari almarhum ayah klien kami. Jadi jangan membawa narasi, jangan membawa ke arah pertarungan narasi lah. Mari kita bisa lebih bijak, hormati proses persidangan ini, fokus kepada hak asuh anak, jangan ke hal-hal yang lain menjadi dibawa-bawa seperti itu. Itu saya rasa tidak bijak lah. Saya rasa tidak bijak untuk hal tersebut ya. Dan gini kawan-kawan, ya perlu dipahami juga, mungkin ini buat masukan juga kepada kuasa hukum RO, bahwa semakin ibunya anak-anak ini terus dipojokkan, ya, disakiti, kita sebagai seorang anak pasti akan membela mati-matian lah ibu kita, ya. Jadi hati-hati juga kalau nanti terus-terusan ya di framing, dibalikan, diputerbalikan sesuatu yang nggak benar, yang membuat klien kami terus menangis, dan anak-anaknya melihat, anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak bilang siapa, ya, tapi anak-anak ini pasti akan membela ibunya. Dan kalau tahu yang memojokkan adalah A, ya pasti anak-anak juga tidak akan pernah bisa sayang dengan A. Gitu. Ya, jadi tolong sudahilah, ya. Framing, penggiringan opini yang menurut saya tidak pas, ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun juga, ya, itu kasihan nanti klien kami ujungnya, ya. Jadi ya kita sudahi dululah terkait penggiringan opini. Sudah ada untuk hak asuh, sudah ada ranahnya. Nanti terhadap gonogini, yuk kita
ada ranahnya lagi, monggo silakan kita buka lagi, mungkin dengan gugatan bunuh diri ya silakan ya, tapi prinsipnya klien kami pengen hidup tenang ya. Ya, silakan nanti Ya. dikembalikan lagi ke publik bisa melihat ya, yang memberikan narasi terus menerus begitu ya, bisa ditanyakan tujuannya apa sih? Kalau tujuannya hak asuh anak kan sudah ada medianya. Lalu narasi lagi, harta, rumah dibawa orang tua, ini tujuannya apa? Ya publik yang menilai lah tujuannya apa ya. Ini kan bisa dibilang memulai dengan hidup baru di rumah yang baru ya Ci. Mungkin apalagi kan mulai kerja baru lagi Ci. Ada rasa ketakutan nggak sih? Apalagi kan sebelumnya sempat yang kita tahu kan sempat memanas sampai masyarakat ada aksi boykot Cici. Gimana nih Ci mungkin Cici sendiri untuk bangkit lagi Ci? Mohon doanya. Doanya yang terbaik. Mohon doanya. Boleh kenakan lagi sih? Oke. Siap udah mana ya? Siap. Makasih ya. Pelan. Ya, kita masih menunggu kehadiran dari Ruben untuk persidangan mediasi hari ini, teman-teman. Menunggu mediasi akan segera dimulai. Tinggal menunggu pihak dari Al-Qurubin dan Bang Minola yang belum hadir. Jadi hari ini agendanya mediasi, teman-teman. Akan dipertemukan Sarwenda dan juga Ruben soal gugatan hak asuh anak. Teman-teman bisa melihat Cisarua dan tim sudah hadir, masih menunggu kehadiran dari Ruben. Ini didoakan sidang ini pukul 10 dan 12 malam semakin memulai sudah ada semuanya. Faida dari mana? Semuanya di mana? Karawaci. Lo ngasih choice ke gue, saya aku udah mau lah.
Ya bener-bener apa lagi harus gitu. Ya bagi semuanya, terima kasih banyak sudah hadir, terima kasih banyak. Kita bisa menunggu teman-teman sidang dari silakan Bung Gas. Akan dimulai pukul 10 tunduk. Gue lagi tiba-tiba gue tidur semalam jam 9 makanya jadi gue baru pertama kali habis ini ke apa kereta. Bagi semua teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir. Itu orang lagi mencari masih kawan kan malu-malu gitu ya. Langsung pakai sistem aja, support aja. Padahal mau nunduk. Udah, itu videonya panjang dulu, jadi kita wajar berarti. Benar ya, begitu habis. Mobil kan bawa, ini mobil berbalik badan ikut, tapi dia mati ini berbayarin pasti. Lu kan pakai mobil orang lewat lu mesti hidup di jalan kata Pak Astagfirullahaladzim. Biasa ya. Kalau jalan keluar lewat aja lewat. Ya mas, kalau lamaran